Dugaan suap yang melibatkan pegawai Direktorat Jenderal Pajak ini jelas merupakan pengkhianatan dan telah melukai perasaan dari seluruh pegawai baik di Direktorat Jenderal Pajak maupun seluruh jajaran Kementerian Keuangan. Murka Menteri Keuangan Sri Mulyani tak lagi dapat disembunyikan, coba mengkhianatinya. Wajar saja jika Sri Mulyani murka, karena selama ini masyarakat mungkin sudah menganggap bahwa mafia pajak sudah bersih dari kantor Kementerian Keuangan. Namun nyatanya masih ada saja pejabat yang serakah dengan melakukan rasuah. Upaya yang dilakukan seperti itu merusak tidak hanya Direktorat Jenderal Pajak atau individu, namun langkah-langkah seperti itu adalah merusak fondasi negara kita. Komisi Pemberantasan Korupsi sendiri saat ini masih menutup rapat siapa pejabat Kementerian Keuangan yang terlibat suap. Namun Wakil Ketua KPK Alexander Marwata sebelumnya sempat membeberkan modus suap di lingkungan Direktorat Pajak Kementerian Keuangan, yakni mengakali agar wajib pajak membayar lebih rendah daripada yang seharusnya. Ini tindak pidana ini kan terjadi, dugaan tindak pidana korupsi suap ini kan terjadi karena ketidakpatuhan wajib pajak dalam membayar pajak. Ya, mereka ingin pajaknya rendah ya, dengan cara mempengaruhi aparatur pajak, memberikan sesuatu atau menjanjikan sesuatu agar pajaknya bisa diturunkan. Berulangnya kasus suap di lingkungan pajak mengonfirmasi adanya celah yang bisa dimanfaatkan para mafia. Dengan kata lain, pembenahan perlu dilakukan ulang, terutama mengevaluasi sisi hulu hingga hilir sektor pajak. Seorang tugas pajak ataupun orang pajak itu dia ada fakta integritas tadi. Nah, saya tidak tahu bahwa ketika semua orang tugas pajak itu ada fakta integritas, sejauh mana fakta integritas itu diaudit. Misalnya apakah fakta integritas diaudit oleh KPP, apakah KPP diaudit oleh DJP, oleh Kanwil, apakah diaudit oleh kantor pusat. Nah, itu tadi berarti ada masalah di situ tadi. Nah, sehingga itu tadi langkah-langkahnya tadi memperbaiki. Ya, terungkapnya dugaan suap pajak di Kementerian Keuangan yang jelas menambah daftar panjang pegawai pajak yang terlibat mafia pajak. Terakhir, pejabat pajak yang ditangkap karena terlibat suap ialah Handang Soekarno pada 2016. Tim Liputan, Metro TV. Pemirsa, mengapa kasus suap pajak terus berulang? Saya akan membahasnya bersama dengan Wakil Direktur Intergrita Emerson Yunto. Selamat malam Bang Econ. Selamat malam Mbak. Bang Econ, mengapa sampai hari ini suap pajak yang melibatkan pejabat Dijen Pajak masih saja terjadi? Ya, ada beberapa hal ya kenapa petugas atau pejabat pajak masih terlibat dalam praktek-praktek mafia pajak gitu ya. Pertama itu karena memang fungsi pengawasannya tidak berjalan secara maksimal. Kemudian yang kedua memang tidak ada sistem tentang manajemen anti penyuapan yang dibangun di direktorat atau jajaran di Dirjen Pajak. Itu yang kemudian menjadi faktor pendorong terjadinya praktek mafia pajak di lingkungan Dirjen Pajak, Mbak. Jadi pengawasan yang rendah, kemudian tidak terbangunnya sistem manajemen anti penyuapan di lingkungan kerja mereka gitu ya. Oke, apa saja modus akal-akalan pajak yang paling sering dipakai oleh wajib pajak, konsultan pajak, dan juga pejabat Dijen Pajak?
dari catatan visi integritas paling tidak selama 10 tahun terakhir ini ada 30 petugas pegawai pajak yang pernah tersandung dalam kasus suap pajak ya. Kalau bicara soal modus, kita mengidentifikasikan ada 4 modus atau pola. Pola pertama adalah negosiasi pembayaran pajak. Nah ini yang sering muncul istilah adalah lebih baik bayar pajak kepada petugas pajak daripada bayar pajak kepada negara. Ini akibat praktek mafia pajak ya. Jadi lebih ada kong-kalingkong antara petugas pajak dengan wajib pajak. Kemudian pola kedua adalah petugas pajak menjadi konsultan pajak. Mungkin kita ingat dalam kasus Gayus Tambunan, bagaimana misalnya pegawai pajak itu di-hire oleh wajib pajak atau perusahaan untuk memanipulasi laporan keuangan perusahaan sehingga wajib pajak itu membayar kewajiban pajak serendah mungkin. Betul. Nah, yang pola ketiga dari catatan kami di visi integritas itu adalah kolusi dalam kaitannya terkait dengan sengketa pajak di pengadilan pajak. Jadi ada kewajiban-kewajiban pajak yang kemudian dipersoalkan oleh wajib pajak. Nah, kemudian diajukan ke pengadilan pajak dan hukumannya adalah ada pengurangan kewajiban pajak dari wajib pajak. Nah, pola keempat adalah ini pejabat di lingkungan pajak mengabulkan keberatan pajak atau mengurangi beban pajak dengan atau tanpa pertimbangan yang dapat dipertanggungjawabkan. Jadi saya menduga, mencurigai bahwa pejabat Dirjen Pajak yang sekarang ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK ini bermain di pola yang keempat. Jadi dia mengabulkan keberatan dengan pertimbangan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan. Jadi diskresi dari pejabat pajak itu sendiri. Maksudnya seperti apa itu pola keempat? Ada pertimbangan, ada diskresi dari petugas pajak. Akhirnya itu seperti apa, Bang Econ? Jadi ada keputusan diskresi khusus yang dimiliki oleh pejabat di lingkungan Dirjen Pajak untuk mengabulkan misalnya keberatan-keberatan yang diajukan oleh wajib pajak ya. Mungkin kalau kita merujuk ke belakang, mungkin masih ingat ada kasus yang melibatkan dulu mantan Dirjen Pajak Pak Hadi Purnomo gitu ya, yang kemudian dijerat oleh KPK dalam kasus misalnya mengabulkan keberatan salah satu bank swasta waktu itu. Nah sayangnya kasus ini kemudian dihentikan oleh putusan pra peradilan, di mana waktu itu penyidikannya dianggap tidak sah gitu oleh KPK. Nah ini yang kemudian pola-pola ini yang seringkali dilakukan oleh pejabat-pejabat di lingkungan pajak. Jadi kalau pola pertama, kedua, dan ketiga itu barangkali hanya di level menengah atau pegawai di tingkat bawah ya, tapi di level yang keempat, pola keempat ini jadi diskresi pegawai pejabat pajak ini yang kemudian mengurangi kewajiban pajak dari wajib pajak itu. Oke, biasanya diskresi ini diberikan dengan pertimbangan apa saja, Bang Econ? Nah itu yang kemudian tidak jelas ya, Bu. Jadi pertimbangan-pertimbangan ini sangat sumir gitu ya. Tiba-tiba putusannya adalah ada pengurangan atau mengabulkan keberatan pajak yang diajukan oleh wajib pajak. Nah kalau ketika diproses lagi pastinya pertimbangan ini yang dianggap masuk angin ini kan bukan satu yang gratis ya, ada makan siang yang gratis. Ini yang kemudian harus ditelusuri gitu ya oleh oleh penyidik KPK. KPK sendiri menyatakan ada pengurangan restitusi gitu ya yang harusnya dibayarkan oleh wajib pajak. Oke, Bang Econ, untuk setiap pola yang Anda sebutkan tadi, bagaimana untuk menutup celah atau reformasi apa, sistem apa yang harus diubah, pengawasan seperti apa yang harus dijalankan untuk bisa menutup celah dari 4 pola yang tadi Anda sebutkan? Yang pertama memang harus ada evaluasi program anti korupsi reformasi di lingkungan Direktorat Pajak. Kita tahu bahwa teman-teman di lingkungan pajak, termasuk juga di seluruh jajaran di Kementerian Keuangan, dari sisi gaji, remunerasi, tunjangan, itu kan sangat fantastis ya ketimbang pegawai negeri yang lain. Nah problem ini yang kemudian harus dipecahkan, apakah gaji yang besar itu tidak mengurangi niat untuk melakukan praktek korupsi.
Kemudian yang kedua itu adalah tadi bahwa sebenarnya di setiap institusi itu punya namanya whistleblowing system atau WBS gitu ya. Nah, cuman sistem-sistem ini seringkali hanya sekedar formalitas gitu ya. Karena sistem ini tidak dibangun untuk membuka ruang bagi siapapun untuk memberikan laporan terkait dengan oknum pajak gitu ya. Kemudian bagaimana juga pelapor juga dilindungi. Ini yang kemudian harus jadi persoalan. Yang lain juga tidak kalah pentingnya adalah kita perlu membangun kesadaran di semua wajib pajak gitu bahwa untuk tidak memberikan suap terhadap wajib pajak. Nah, tagline-nya Dirjen Pajak sebaiknya juga harus dirubah. Jadi bayar pajak, awasi penggunanya, itu kemudian ditambah juga bayar pajak, awasi penggunanya juga awasi pengutangnya. Karena potensi-potensi korupsi yang dilakukan oleh petugas pajak itu tidak kalah mengerikannya gitu ya. Dibanding koruptor-koruptor di perkara yang lain. Baik, kita nantikan Bang Econ karena sampai hari ini kita belum mendengarkan siapa sebetulnya tersangka dari kasus dugaan suap pajak ini. Kita nantikan nanti bagaimana perkembangan penyidikannya di KPK. Terima kasih Emerson Yunto, Wakil Direktur Visi Integritas telah bergabung bersama kami di Prime Time News.